Lo kan jadi pengusaha, Pak. Ngapain jadi anggota dewan? Kan lebih kayak jadi pengusaha daripada dewan, Pak. Ya, susul lah, Mbak. Jawaban anak! Apa, Pak, usahanya? Biar saya audit, Pak. Jual biasa kok, Mbak. Jualan biasa. Jualan apa, Pak? Tambang, Pak? Enggak. Oke, yang penting nggak jual jabatan ya, Pak ya? Enggak lah, itu ada kewenangan kita anggota legislatif itu. MBG dong? Nanti kita share ya. Dari profit ya, Pak ya? Bawanya makanan apa? Hasil pangannya bawa ke sini lah, Pak. Masa kita yang nyuguhin? Kan dari rakyat kembali ke rakyat, Pak. Ayam ini membutuhkan jagung sebagai pangannya. Misalnya saya anaknya seorang nelayan, saya mau minta kapal, boleh nggak? Boleh. Boleh gitu Boleh. ya? Asik. Harus ada syarat-syaratnya di situ. Bukan saya mau mencoba, saya butuh kapal baru ini. Nggak taunya baru 1 jam udah mabuk nanti. Kita, petani Jawa Timur itu 5 juta. Yang menggarap kurang dari setengah hektar atau setengah hektar 4,5 juta. Kecil sekali, setengah hektar satu peta dengan satu peta yang lainnya. Mereka pengen menanam, pengen mengolah dengan cara orangnya sendiri. Kita itu sebenarnya mandiri atau belum? Asal muasalnya produksi kita kurang mencukupi untuk kebutuhan nasional. Harus diimpor, Ya, seperti itu. tentu. Katanya ada istilahnya itu musim ekspor apa musim impor? Seorang anak petani diajari oleh bapaknya petani memakai lahannya bikin mandiri itu tentu ada resiko tidak panen ya, Mbak, akan merugikan lah. Jadi emang disupport oleh pemerintah daerah juga. Ya, next ini kan petani sudah mulai berusia, Pak ya. Sementara petani milenial kita itu baru 1 juta. Ada nggak sih, Pak, kayak kita tuh belajar ke luar negeri? Kalau kita kirim petani kayaknya akan membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau di luar negeri itu kan petani itu mereka justru lebih kaya dibandingkan sama pemerintahnya sendiri, dan alatnya itu sangat amat beda banget sama Indonesia ya, Pak ya. Apakah kita mumpuni untuk seperti yang di luar itu, lebih modern? Alat-alat pertanian kita susah untuk diterapkan di Masyarakat Ya. Indonesia. Berarti kalau makan nggak harus terus nasi nih ya, Pak. Harus makannya apa sana? Masa menyan, Pak? Solusi langkah konkret supaya Jatim ini benar-benar mandiri itu harus seperti apa menurut Bapak? Ya, Kalau ngomongin soal pangan, kita sering anggap ini hal yang biasa ya. Padahal tanpa pangan yang kuat, nggak ada negara yang benar-benar kuat. Jawa Timur sering disebut sebagai lumbung pangan nasional. Produksi padi besar, jagung besar, peternakannya juga kuat. Tapi di sisi lain, kita masih dengar soal impor beras, gula, sampai kedelai. Nah, pertanyaannya sekarang, sebenarnya kita ini sudah mandiri pangan atau belum? Di episode Kotak Surat Talk kali ini, kita bakal ngobrol santai bagaimana potensi besar Jawa Timur bisa dimaksimalkan supaya nggak terus bergantung pada impor. Dan percaya deh, obrolan ini bukan cuma buat petani atau pelaku usaha, tapi buat semua orang. Karena semua orang butuh makan. Jadi jangan skip episode ini. Tonton sampai habis dan ikut kasih pendapat kalian juga. Karena bisa jadi masa depan pangan kita ditentukan dari kepedulian kita hari ini. Kita bahas di Kotak Surat Talk, penghubung cerita rakyat. Hai, balik lagi bersama Dewisa di Kotak Surat Talk, penghubung cerita rakyat. Yeay. Teman-teman, selamat datang di Kotak Surat Talk, tempat dimana obrolan santai bisa tiba-tiba mikir, bisa tiba-tiba blank, bisa wow, ada apa ini, gitu kan ya. Dan buat kalian yang lagi jalan, kerja, atau buka HP dimanapun, kapanpun, kalian langsung aja ya lihatin podcast ini sampai dengan selesai. Jangan lupa follow juga Instagram sama TikToknya Kotak Surat. Dan juga subscribe di YouTube-nya kita Kotak Surat. Nah, balik lagi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang simple
tapi krusial banget ya kan. Karena ini jujur banget, kita bisa debat apa aja, tapi kalau belum makan tetap kalah. Ini temanya makan itu kenyang marah, terus kalau udah kenyang itu konten kita hari ini ngobrol bareng Dewan. Apa kabar sama seseorang anggota Dewan, Pak yang ada itkom bila gunahnya, Pak Muhni. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pak, saya mau tanya, dari kesibukan Bapak seorang anggota Dewan DPRD, masih sempat makan teratur gak sih Pak? Ya, enggak. Enggak? Oh, punya lambung berarti Pak? Ada sedikit ya. Loh, lambungnya sedikit Pak? Iya. Wah, agak lain Bapak ini. Maksudnya penyakit lambung gitu kan. Ya. Saya dari kecil memang jarang makan teratur, Mbak. Kecuali pas puasa aja. Pas puasa aja? Pas Ramadan aja itu. Oh, makan sehari berapa kali Pak? 2 sampai 3 kali. Makan sendiri apa disuapin? Iya, sendirilah. Nah itu, makanya kalau ngomongin makan ini relevan banget ya Pak ya. Makan nasi apa menyan Pak? Nasi dong, nasi lontong. Nasi lontong. Iya. Sekarang Bapak ini seorang anggota Dewan dari Partai PKB. Dapil? Dapil Bojonegoro Tuban. Tapal kuda juga ya? Bukan Ya? Oh salah berarti, udah ganti. Udah ganti. Nah, Bapak anggota Dewan 2024-2029. Sebelumnya apa nih Pak? Sebelumnya saya pengusaha. Pengusaha apa Pak? Wah ini asik nih. Enggak, saya ada usaha di Jakarta dulu. Terus 2020 bapak saya meninggal, jadi saya pulang ke kampung ke Tuban. Terus 2024 mencalonkan diri anggota Dewan. Lo kan jadi pengusaha Pak, ngapain jadi anggota Dewan? Kan lebih kayak jadi pengusaha daripada Dewan Pak. Ya so-so lah Mbak. Jawaban aman. Jawaban aman. Ya. Nggak boleh kita bilang enakan pengusaha, kenapa sekarang jadi Dewan gitu kan. Enggak. Saya juga masih maksudnya selain itu juga yang usaha saya di Jakarta juga masih saya monitor. Masih jalan ya Pak ya? Masih. Apa Pak usahanya? Biar saya audit Pak. Jual biasa kok Pak, jualan biasa. Jualan apa Pak? Tambang Pak? Enggak. Apa? Jual jabatan. Nggak pernah masuk ke pemerintahan, jadi jual seperti orang biasa jualan gitu. Ini masih perkenalan, udah berat ini. Oke, yang penting nggak jual jabatan ya Pak ya? Enggak lah, itu nggak ada kewenangan kita anggota legislatif itu bukan orang yang melantik gitu loh. Oke, ya mungkin anggarannya Pak, asik. Minum dulu Pak. Ya. Asik. Saya minum ya Mbak. Nah, Bapak ini komisi B ya Pak ya? Iya. Yang fokus pertanian, ekonomi, UMKM, kelautan, pariwisata. Jadi kalau ngomongin pangan ini langsung di bidangnya langsung. Iya. Wow, keren ya. MBG dong. Saya nggak tahu ya, saya mendaftar MBG belum approve gitu. Oh, bisa saya jadi calonnya kok Pak. Nanti kita share ya. Nanti di share ke saya ya. Ya, sharing profit ya Pak ya. Jerui. Nah, akhir-akhir ini senang banget kita dengar istilah kedaulatan pangan. Ya. Tapi di sisi lain juga kita juga masih dengar soal impor. Ya. Beras, gula, bahkan garam nih Pak. Garam diimpor ya kan. Jadi mulai mikir nih, kita itu sebenarnya
mandiri atau belum? Tapi jangan dijawab dulu. Ini ngomongin lumbung pangan tapi nggak ada makanannya. Makan dulu aja, makan dulu aja. Wih. Gimana sih? Makan Iya. dulu. Kok pinter Ngomongin sih? lumbung pangan tuh nggak ada makanannya. Bapak kan udah kenyang, nggak makan ya Pak? Udah. Udah. Permisi, Monggo, Pak, silahkan. ya. Ini Iya. kan kita ngomongin makanan, mas saya cuma minum doang. Gimana? Iya sih bener Pak. Bapak kan dari anggota Dewan Kemakanan ya? Kemakanan. Bawanya makanan apa? Pertanian. Hasil pangannya bawa ke sini lah Pak. Masa kita yang nyuguhin? Kan dari rakyat kembali ke rakyat Pak. Ini Pak ada Sudarma. Iya. Surat dari masyarakat. Oke. Silahkan. Ini rakyat jelata. Iya. Jadi, Assalamualaikum Kotak Surat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika dari Lamongan. Tetangga Mas. Iya, tetangga ya. Iya. Saya sering dengar Jawa Timur itu kan lumbung pangan nasional. Ya. Tapi kenapa kita masih impor beberapa komoditas? Apakah kita sebenarnya belum mandiri? Dan apa yang bisa dilakukan supaya potensi lokal benar-benar dimaksimalkan? Terima kasih. Oke. Mungkin kesimpulannya ini lebih ke bukan lumbung pangan nasional, Apa tuh? umpan lambung. Gitu. Umpan Karena banyak impor. Yang penting jangan penyakit lambung aja ya. Iya. Jurus. Permisi, saya izin dulu. Silakan Mas. Mas Ayo. Panasin lagi. Gimana Bapak tanggapannya? Pertanyaannya hampir sama kayak pertanyaan saya sih. Ya, produksi yang jelas asal muasalnya produksi kita kurang mencukupi untuk kebutuhan nasional. Oh, jadi harus diimpor Ya, seperti itu. Tentu. Prabowo menegaskan tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika kebutuhan pangannya masih bergantung pada pihak lain. Kepala negara juga mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya kekayaan nasional yang selama ini tidak terkelola dengan baik sehingga tidak memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Menurut Prabowo, kegelisahan itu telah dirasakan sejak lama bahkan sebelum menjabat sebagai presiden. Prabowo menilai tidak masuk akal negara yang kaya bersumber daya alam masih memiliki banyak rakyat miskin dan bergantung pada impor pangan. Prabowo juga mengapresiasi peran petani dan seluruh komunitas pertanian yang dinilainya telah bekerja keras, kompak, dan bersatu. Sehingga target swasembada yang ditetapkan 4 tahun dapat tercapai hanya dalam waktu 1 tahun. Oh. Produksi itu kan tergantung banyak hal, Mbak ya. Jadi produksi tahun ini tidak sama dengan produksi tahun kemarin karena satu berhubungan dengan cuaca, luas lahan juga sudah beda, terus fasilitas-fasilitas misalnya air, misalnya alat-alat pertanian itu juga tahun lalu tidak sama dengan tahun sekarang. Jadi Musim ya? ya musimnya juga beda. Jadi kebutuhan itu fluktuatif, sementara yang dibutuhkan itu Pendapatan. pasti. Iya, gitu. betul. Makanya ada istilahnya itu musim ekspor apa musim impor? Untuk Jawa Timur sendiri ini sangat kuat untuk kebutuhan pangannya. Iya. Tapi masalahnya bukan hanya di sisi produksinya, melainkan ada apa lagi nih Pak? Ya, impor juga Mbak. Impor. Kita masih banyak impor. Kemarin tahun 2025 kami Komisi B menelurkan undang-undang untuk perlindungan pembudidayaan dan petambak garam untuk melindungi petani-petani garam kita. Di Jawa Timur ini kan banyak petani garamnya. Gresik, Iya, itu kan, di Gresik, Lamongan. dari Tuban sampai Madura itu kan garam itu kan. Nah, bagaimana kita melindungi BUMN ini diharapkan untuk membeli produk lokal dulu, dikasih kuotanya gitu, baru nanti kurangnya baru mengimpor. Gitu. Nah, mekanisme-mekanisme yang seperti itu dibantu oleh pemerintah kah, BUMD kah, atau seperti apa nih Pak? Tentu. Mungkin dari segi peralatan ya. Jadi alat-alat pertanian, alat itu sesuai kebutuhannya. Disupport ya? Disupport ya. Disupport, oke. Support pangan itu emang efisiensinya ada nggak sih Pak? Sebenarnya itu kan kuat banget ya. Tapi sebelum sepenuhnya mandiri itu disupportnya seperti apa nih Pak? Oleh pemerintah, terus dari daerah? Dalam Perpres 113 tahun 2025 adalah skema penyaluran subsidi yang dilakukan di awal, sehingga pupuk Indonesia tidak lagi menanggung beban bunga pembiayaan bahan baku.
Dengan sistem baru ini, kebutuhan bahan baku pupuk terjaga. Pupuk Indonesia memiliki ruang untuk investasi dan melakukan revitalisasi pabrik menjadi lebih efisien, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bersubsidi bagi petani. Jadi kalau mengelolanya benar, tepat kebijakannya sangat efisien. Petani di seluruh Indonesia akan lebih mudah mengakses pupuk, dan hasil efisien kita kembalikan kepada petani dalam bentuk diskon harga hingga 20%. Tahun ini, tahun 2025, banyak sekali sejarah yang ditorehkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ada deregulasi mengenai distribusi, sehingga pertama kali dalam sejarah, tanggal 1 Januari tahun 2025, petani di seluruh Indonesia bisa menebus. Distribusi pupuk juga dibantu, Pak. Jadi Oke. semacam alokasi pemberian pupuk gitu. Terus pot alat-alat pertanian, Ibu. Kemarin pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membagikan ribuan alat-alat pertanian. Contohnya apa aja Pak yang dibeli Ya, itu? traktor, sumber pompa sibel itu, terus alat perajang tembakau, alat sangrai kopi dan sebagainya, banyak, Mbak. Kalau di luar negeri itu kan petani itu kayak salah satu nomor satu ya pemasukannya. Jadi yang mereka justru lebih kaya dibandingkan sama pemerintahnya sendiri. Dan alatnya itu sangat amat kayak kita lihat beda banget sama Indonesia ya Pak ya. Apakah kita mumpuni untuk seperti yang di luar itu, lebih modern? Di luar negeri itu satu petani itu memang seperti di Jerman itu bisa sampai 100 hektar. Kita, petani Jawa Timur itu 5 juta. Yang menggarap kurang dari setengah hektar atau setengah hektar maksimalnya itu 4,5 juta. Ya, jadi 5,5 juta petaninya, 4,5 juta setengah hektar. Kecil sekali. Sementara katakanlah setengah hektar satu peta dengan satu peta yang lainnya, mereka pengen menanam, pengen mengolah dengan cara orangnya sendiri. Jadi kenapa itu alat-alat pertanian kita susah untuk diterapkan di Masyarakat Indonesia. Kecuali gitu kalau misalnya ada petani yang mempunyai 12 hektar, 10 hektar, atau kepala desa kan mereka punya bengkok banyak tuh Mbak, bisa sampai 12 hektar. Itu mereka mungkin sudah mulai memakai alat-alat pertanian yang canggih. Jadi lebih efisien juga. Iya, ya betul. kan? Nah, masalah yang Bapak hadapi, masalah pangan yang Bapak hadapi ya, paling besar di Jatim itu apa? Paling besar yang dihadapi terkait produksi ya. Kalau saya turun ke dapil, reses itu ada masalahnya apa? Pasti pupuk. Jumlah petani cabai di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini mengeluh. Mereka mengeluh lantaran merasakan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu berakibat pada tanaman cabai petani yang mengalami keterlambatan pemupukan. Akibatnya cabai para petani tumbuh kurang maksimal dan berisiko gagal panen. Untuk mengatasi hal tersebut, petani harus membeli pupuk bersubsidi yang harganya jauh lebih mahal. Kondisi itu membuat petani harus mengeluarkan biaya besar demi menyelamatkan tanamannya. Untuk saat ini harga pupuk non subsidi berkisar Rp750.000 per 50 kilogramnya. Dengan tingginya biaya operasional tersebut, keuntungan yang didapatkan petani berkurang justru bisa berlebih. Mengingat harga cabai saat ini hanya berkisar di angka Rp22.000 per kilogramnya. Ketersediaan pupuk itu yang Pupuk itu beda Pak, pupuk ya kan? pupuk, Iya. apa tadi bilang Mbak? Ya, pupuk kan yang jadi kendala utamanya ya kan? Ya, itu selalu yang disuarakan oleh petani-petani kita. Karena memang bukannya pupuk itu secara alokasi dari pemerintah sudah disediakan 1 hektar dapat sekian kuintal gitu. Tapi mereka dalam pelaksanaannya membutuhkan lebih dari alokasi pemerintah. Gitu. Jadi lebih akhirnya besar. lebih besar. Jadi akhirnya masih dirasa kurang. Gitu.
Oke, padahal di Indonesia sendiri ada yang namanya pupuk Indonesia, pupuk Kaltim, dan lain sebagainya. Pemerintah akan terus memastikan kesejahteraan petani melalui kemudahan membeli pupuk, diskon 20%, hingga harga pembelian gabah Rp6.500. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan usaha tani. Berdasarkan data PT Petrokimia Gresik, realisasi penembusan pupuk subsidi di Jawa Timur saat ini telah mencapai hampir 50% dari total alokasi sekitar 2 juta ton. Laporan Pendik, Banyuwangi, Jawa Timur, Garuda TV. Itu juga mensupport ke Jatim juga, Pak? Saya kurang paham distribusinya, kalau dari daerah saya itu disupport dari Gresik ya. Oke. Itu saya kira untuk pupuk Kaltim mungkin punya daerah sendiri, mungkin di Jawa Tengah dia Mbak kayaknya. Atau nanti saya lihat lagi datanya. Kalau saya concernnya yang kalau pupuk yang non subsidi itu sebenarnya dijual bebas. Di kios-kios itu banyak juga pupuk dari Thailand. Import ya? Import ya. Import. Ada bebas yang non subsidi ya. Dan tentunya kalau ngomongin solusi langkah konkret supaya Jatim ini benar-benar mandiri itu harus seperti apa menurut Bapak? Ya mengoptimalkan apa yang ada gitu Mbak. Jadi rasio luasan, misalnya tebu itu kita punya luas tapi masih belum mencukupi kebutuhan. Jadi rendemen gulanya itu kecil gitu, apalagi kalau pas musim hujan itu kan turun, jadi tadinya misalnya 1 hektar jadi berapa kuintal? Jadi sekian yang panen jadi agak turun gitu. Nah, efisiensi itu yang dibutuhkan untuk impor. Itu tentu untuk menutupi kebutuhan itu tentu harus impor. Iya. Oke. Banjir di Desa Lojejer kerap menjadi langganan setiap tahun. Jika intensitas curah hujan yang tinggi, pemerintah desa mencatat pemirsa setidaknya ada 300 rumah warga yang terdampak oleh banjir kali ini. Meski banjir sebelumnya sempat mencapai 1 meter lebih, kini telah berangsur surut. Aktivitas warga kembali normal setelah sempat lumpuh akibat pemukiman terendam banjir. Ya, Kepala Desa Lojejer Muhammad Soleh menyampaikan pihaknya mencatat sebanyak 200 hektar tanaman padi di pesawahan Desa Lojejer terdampak oleh banjir. Nah, berarti kalau makan nggak harus terus nasi nih ya, Pak. Harus makannya apa sana? Masa menyan, Pak? Sebenarnya kan dulu kita juga nasi ini kan juga diperkenalkan kan. Dulu kami atau masa kecil kita dulu diperkenalkan dengan nasi jagung. Sekarang sudah agak langka nasi jagung juga kan. Sudah bukan untuk konsumsi manusia. Jadi, umum manusia lah Pak. Saya manusia makan nasi jagung juga Pak. Tapi bukan nasi. Iya, tapi dalam bentuk bubuk jagung itu yang kayak beras jagung gitu kan bilangnya ya. Mungkin jadi kue-kue atau jadi apa gitu. Jadi seharusnya bisa jadikan opsional ya kan, selain beras. Gitu maksudnya ya Pak ya. Jadi kalau kalian mau makan lebih sehat juga, selain beras bisa opsionalnya ada beras jagung. Ada apa lagi Pak? Dulu waktu Madiun itu ada apa namanya, porang itu kan. Beras porang lagi happening lagi saat ini kan, lebih sehat ya kan. Makanya ada turun lagi kayaknya. Iya, lebih mahal lagi ya. Iya. Beras porang. Nah, untuk sebenarnya di Jatim ini Pak, ya kan kebutuhan pangan, varian produk pangan, ini kan banyak sekali. Yang jadi unggulan di Jatim itu apa ya Pak? Beras, jagung itu aja Mbak yang produksi. Jadi ada yang, di Jawa Timur ini lebih ke ubi-ubian atau seperti apa dibandingkan dengan kayak hasil tambak atau hasil tani. Kesempatan ini Dirjen Tanaman Pangan menjelaskan pemerintah melalui Kementan berkomitmen tidak lagi mengimpor beras tahun ini dengan cara menggenjot produksi dalam negeri. Salah satunya dari Kabupaten Lamongan sebagai daerah penghasil padi terbesar ketiga di Jawa Timur. Kementerian Pertanian telah menetapkan target peningkatan luas tanam sebesar 30%, sehingga produksi beras dapat melebihi konsumsi secara nasional. Selain memperluas wilayah tanam, pemerintah juga memberi pupuk subsidi yang cukup
pengelolaan air yang baik dan harga gabah yang menguntungkan petani, sehingga target swasembada pangan bisa terwujud. Kita pastikan kalau tahun 2024 realisasi tanam kita kan 13 juta hektar. Ini kita di tahun 2025 kita targetkan 20 juta hektar. 20 juta hektar dikali rata-rata produktivitas kami 4,2, rendemen 55%. Jagung, beras. Beras, jagung, ada tambak, ada garam, macam-macam lah Mbak ya. Tambak itu kalau di Jawa Timur juga ini juga ya membantu se-Indonesia juga ya Pak ya. Ya, ya. Kayak contohnya saya pernah ke Bawean loh Pak. Bapak pernah ke Bawean nggak? Belum. Belum pernah ya Pak. Itu padahal deket sama Gresik, Tuban gitu ya. Ternyata dia masuk Gresik dia. Masuk Gresik. Yeah. Ternyata di sana itu ada swadaya udang, lobster yang justru diimpor juga ya Pak ya. Justru membantu sekali di Jawa Timur. Ya di Tuban juga ada eksportir udang juga ada. Oke, berarti juga kita sebenarnya kalau efisiensi hasil pangan dari laut itu juga mumpuni Pak ya? Mumpuni. Mumpuni sekali. Nah, kalau ngomongin solusi, langkah-langkah konkretnya itu seperti apa Pak? Modernisasi alat untuk petani-petani kita. Banyak petani kita ini kan next ini kan petani sudah mulai berusia Pak ya. Sementara petani milenial kita itu baru 1 juta. Itu usia 19 sampai 39 tahun. 39 tahun itu sebenarnya sudah mahir lah ya. Tapi masih tergantung milenial. Mereka sendiri masih belum memakai alat-alat yang canggih. Misalnya next kita misalnya untuk penyemprotan pakai drone dan lain sebagainya gitu. Apakah ada pelatihan khusus nggak sih Pak untuk masyarakat yang ingin bertani, untuk Gen Z mungkin yang ingin lebih membantu masyarakat secara nelayan, bertani, hasil lokal Indonesia gitu Pak? Tentu ada. Saya usul ini juga misalnya untuk ada lahan pertanian. Kalau seorang anak petani diajari oleh bapaknya petani memakai lahannya bikin mandiri itu tentu ada risiko tidak panen ya Mbak. Ini akan mengurangi income. Itu mungkin akan merugikan lah gitu. Tapi kalau dikasih lahan, kasih bibit, silahkan digarap. Nanti kalau ada hasil di ini, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak mengganggu dari bisnis yang sudah jalan, sudah ada. Gitu. Jadi emang disupport oleh pemerintah daerah juga? Ya, kalau penyediaan lahan kayaknya belum. Ya, tapi kan secara supportnya kan dibantu. Ya, support di alat-alatnya itu ya, misalnya. Boleh gitu tuh daftar nggak sih Pak? Belum yang alatnya? Kalau saya, misalnya saya anaknya seorang nelayan, saya minta bantuan pemerintah daerah gitu. Saya mau minta kapal, boleh nggak? Boleh gitu ya, asik. Saya minta rumah aja deh kalau gitu kan. Tapi harus ada ininya, harus ada syarat-syaratnya di situ. Syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Iya, syaratnya misalnya harus kelompok, terus sudah menekuni di bidangnya sudah berapa tahun. Jadi bukan saya mau mencoba jadi nelayan, saya butuh kapal, baru ini nggak taunya baru 1 jam udah mabuk nanti. Harus ada di bidangnya ya Pak ya, betul. Dan harus ada hasilnya terlebih dahulu yang harus diperlihatkan oleh pemerintah tentunya. Sebagai anggota DPRD Komisi B ya Bapak ini, Pak Muhni sendiri cukup pede nggak sih di Jatim menyandang status daerah berkedaulatan pangan ke depannya? Mungkin di salah satu sektor bisa sih Mbak. Jadi kalau kita mau sektor ini yang kita unggulkan ya sektor ini tercapai. Sektor ini kita unggulkan, sektor ini tercapai. Karena kan kita juga lahan kan rebutan Mbak ya kan. Tentu kalau kita tanam ini yang ini tidak tertanam gitu. Nah, kalau menurut Pak Muhni sendiri untuk memaksimalkan hasil lokal biar tidak import itu seperti apa Pak? Ya tentu produksinya diperbanyak. melalui
perluasan lahan. Lahan kita semakin menyempit, Mbak, ya, tapi dari perhutani itu kan juga banyak menyumbang lahan-lahan untuk dimanfaatkan petani-petani setempat untuk ditanami. Terus membuat pelatihan-pelatihan yang lebih intensif gitu. Ya itulah. Ada nggak sih Pak kayak kita tuh belajar ke luar negeri untuk mengerti tentang lebih ke nilai potensi daerah masing-masing seperti itu, belajar tentang gimana lebih tepatnya kayak nih petani studi banding luar, gitu. Ya, kayak studi banding gitu. Ya. Perkebunan Willard menjadi salah satu pusat pembuatan pupuk untuk petani di Amerika. Keberhasilan pertanian di kedua daerah ini sangat bagus untuk menjadi perbandingan bagi masyarakat pertanian di Indonesia. Petani di Amerika itu menggunakan standar, tapi mereka menggunakan bermacam mikronutrien dan juga sesuai dengan soil condition. Nah di Indonesia kita masih menggunakan mengaplikasikan seperti itu. Untuk itu, Direktur Jenderal Pertanian Gatot Irianto bersama Atase Pertanian Ibu Rinda Yuni Triabini dan beberapa ahli pupuk dari Indonesia menyempatkan datang ke 3 lokasi perkebunan ini. Kehadiran mereka untuk mempelajari ilmu dalam bidang pertanian yang dapat diaplikasikan pada pertanian Indonesia. Mereka mengamati pembuatan pupuk dan belajar banyak tentang upaya pertanian berkelanjutan dan perlindungan satwa liar. Bisa aja, tapi saya tidak tahu ya apakah petani, kan studi banding itu tidak kalau petaninya atau ininya, atau istilahnya ilmunya, gurunya, dosennya atau seperti apa. Oke. Kalau kita kirim petani kayaknya akan membutuhkan waktu yang lama ya. Kita bisa kirim dosen-dosen kita ke luar negeri, misalnya ke Thailand, ke Vietnam untuk belajar sesuai bidangnya di pertanian. Nanti ilmunya setelah itu disebarkan. Oke. Nah mungkin Pak Muh nih ingin menyampaikan sesuatu kepada rakyat-rakyatnya, silahkan. Saya Muni, saya anggota Komisi B. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah saat ini yang telah menurunkan harga pupuk. Ya. Waktu saya di tahun pertama menjabat itu harga pupuk di 115.000, di atas 100.000 lah. Kalau sama pengangkutan itu harganya ada tambahan dikit ya Mbak, ya kita maklum. Nah sekarang di tahun ini yang kedua ini harga pupuk sudah kurang dari 100.000, 92.500. Itu sangat membantu petani sekali. Mereka bersemangat untuk menanam karena harga pupuk yang murah ini, dan didukung oleh alat-alat pertanian yang modern yang saya harap terus disupport oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga membuat petani kita semakin tambah semangat lagi. Siap. Saya mengucapkan terima kasih. Berarti kesimpulannya kita sebenarnya punya potensi, tinggal dimaksimalkan saja. Harapannya tentunya Jawa Timur bukan hanya mandiri pangan, tapi bisa menjadi pusat pangan nasional. Kalau enggak, ya kita akan terus bergantung pada impor. Jadi kita harus semangat. Makasih Ya, Pak makasih, Muhni. Mbak. Dan tentunya para teman-teman dari Kotak Surat wajib follow ya. Follow, jangan lupa. Bapak udah follow belum? Belum. Harus follow Kotak Surat ya, Oke. Instagram sama TikToknya. Jangan lupa subscribe di Kotak Surat. Kotak Surat toh, penghubung cerita rakyat. Terima kasih Pak. Ya Mbak.